Shalom jemaat Karis yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini saya ingin men-sharingkan sedikit firman Tuhan yang bertemakan tentang pemulihan hati. Sebelumnya mari kita baca di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita sebagai orang percaya kenapa sih harus melakukan pemulihan hati? Yang pertama adalah karena hati kita adalah sumber dari kehidupan kita. Apa yang ada di hati kita, maka itu yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Contohnya, ketika hati kita sedang tidak baik-baik saja, maka perkataan ataupun perilaku yang kita lakukan rasanya ingin membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak baik juga tentunya. Semua yang kita lakukan di dalam hidup ini, itu datangnya sumbernya adalah dari hati kita. Untuk itu, penting bagi kita sebagai orang percaya untuk menjaga hati kita supaya tetap bersih di dalam Tuhan. Poin yang kedua adalah karena hati kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Maka dari itu kita harus menjaga hati kita tetap bersih supaya Roh Kudus betah tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus adalah peranan penting bagi hidup kita. Ketika Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita, berarti kehidupan kita selanjutnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dari Roh Kuduslah kita bisa mendengar lebih peka lagi suara Tuhan. Untuk itu jangan biarkan Roh Kudus pergi di dalam hati kita. Nah, bagaimana sih cara memulihkan hati? Ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah komitmen untuk menerima hal baru. Menerima hal baru itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu kita perlu berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu, berdamai dengan dunia tentunya, sebelum kita melakukan pemulihan hati. Karena berubah itu nggak mudah kalau datangnya bukan dari diri sendiri, bukan dari hati sendiri. Kita harus mau menerima, membuka lembaran baru yang belum tentu senyaman lembaran yang sebelumnya. Tapi nanti lama-kelamaan ketika kita sudah terbiasa, kita akan menemukan nyaman yang benar-benar di dalam Tuhan. Poin yang terakhir adalah mengampuni dan jangan menyimpan akar pahit. Mengampuni itu ada 2 aspek, mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang lain. Keduanya perlu dilakukan dalam melakukan pemulihan hati. Tetapi yang lebih sulit adalah mengampuni diri sendiri, di mana kita harus bisa melupakan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri, kita harus berhenti untuk menyalahkan diri sendiri, yang bukan berarti kita membenarkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang kita perlu hanyalah fokus atas apa yang baru, apa yang ingin kita kerjakan selanjutnya. Seperti di dalam ayatnya Mazmur 34 ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yang artinya Tuhan tidak melihat latar belakang kita sebelumnya seperti apa, bagaimana, seburuk apa. Yang penting ketika kita benar-benar berkomitmen, benar-benar sungguh-sungguh mau membuka lembaran baru, Tuhan Yesus pasti memberkati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Shalom, Tuhan memberkati.